Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi para netizen yang berbahagia. Kali ini aku ingin berbagi cerita dengan panjenengan semua, cerita mistik, cerita alam yang lelembut. Namun sebelumnya kami memberi cerita pada panjenengan, kami mohon panjenengan bantu like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita kami berikutnya. Toh like dan subscribe itu gratis, tidak memungut biaya. Di sini kami bercerita tentang seorang anak bernama Suko, usianya kurang lebih 20 tahun. Dia diberi nama Suko dengan orang tuanya dengan harapan agar anaknya kelak bisa hidup berbahagia, riang, tiada rasa susah maupun rasa duka. Betul, Suko anak periang, anak yang pandai bergaul, dia ramah, dan dia juga punya kebiasaan untuk bersiul, menirukan lagu-lagu dengan genre apapun dia bisa. Namun sayangnya kalau bersiul dia tidak memandang waktu, pagi, siang, sore, malam, selama dia ada waktu, tidak ada sesuatu pekerjaan atau dalam pekerjaan apapun dia tetap bersiul. Itulah kebiasaan Suko. Nah, pada ba'da maghrib, setelah dia lepas jamaah sholat maghrib, dia turun dari langgar, pulang. Jarak rumahnya kira-kira 400 meter dari langgar. Sebelum nyampe di rumah, dia akan melewati pertigaan. Tepat di pertigaan Totokan itu juga pekarangan warga desa yang di situ tumbuh sebatang pohon kelapa gading yang belum begitu tinggi, namun daunnya telah menjulur ke jalan sehingga mengganggu orang-orang atau warga yang berjalan di situ, termasuk Suko. Karena Suko merasa terganggu, daun kelapa itu disibak. Namun sibakannya itu memantul kepada mukanya, mengenai matanya sehingga pedih. Dengan rasa jengkel, daun kelapa itu telah dipatahkan. Namun tidak putus, hanya disengkleh bahasa Jawanya. Sesampai di rumah, Suko matur dengan simboknya, "Mbok, mataku pedih kena samplukan dari daun kelapa atau belara." Lantas dengan simboknya dia suruh rembang, suruh nyuci, redalah rasa pedih di matanya. Lantas dia makan sore, diladeni dengan simboknya. Belum habislah makan satu piring, dia badannya menggigil, panas dingin. Lantas nasi yang di piring ditinggalkannya. Suko beranjak tidur, berselimutkan sarung, ditambahi kain panjang. Panas dinginnya semakin malam semakin menjadi, sehingga simboknya membelikan puder atau puyer, obat penurun panas, agar diminumnya. Namun setelah minum dia pun tidak akan reda, panasnya pun semakin menjadi, dinginnya pun menjadi dingin. Sekujur tubuhnya ngerok, menggigil, dan saat itu dia mulai seperti orang ngigo, deleming, ngomong sendiri. Simboknya dan bapaknya menunggu sampai malam, sampai larut pagi, karena anaknya tidak tidur, terus menggigil. Paginya Suko dibawa ke mantri agar mendapatkan suntikan dan obat penurun panas. Namun setelah disuntik, minum obat turun panas, Suko pun juga tidak reda-reda panas dinginnya. Dengan ketakutan, dengan cemasnya, simboknya
datang ke rumahnya Mbah Yai Jawawi agar dia diberi doa-doa pengusir, mungkin kalau dia kesambet atau kena apa sawan dari mana. Datanglah Mbah Jawawi dan melakukan satu upaya baca doa-doa. Dengan segelas air disuruh minum dan disapukan di mukanya, namun Suko pun tidak berkurang, rasa panas dinginnya justru semakin menjadi. Dan pada saat itu pula akhirnya keluarga mempunyai kesimpulan agar Suko dibawa ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit pun juga dirawat di Upokarti seperti halnya pasien lainnya. Namun Suko itu tetap deleming, tetap ngomyang, seperti ngigo terus. 1, 2, 3 hari tiada redanya sehingga Suko diajak pulang paksa. Setelah di rumah ditunggu orang tuanya, dia dikompres dengan air dingin agar turun panas. Namun Suko semakin lama semakin deleming, semakin kerap ngigo dengan giguannya. Ngigonya itu ada bunyi demikian, aku ora ngerti nek kuwi mang pasukanmu, aku ora ngerti iku mang nek gone wadya bolomu, wadya tentaramu. Aku bener-bener orang ngerti. Aku njuk ngapura. Dengan bahasa itu sering diungkapkan dengan bahasa terbata-bata. Aku gak ngerti. Aku orang ngerti nek ku mang bolo tentaramu, ku mang pasukanmu. Orang tuanya, bapak ibunya saling pandang, saling geleng kepala, pertanda dia saling tidak mengerti akan yang diucapkan si Suko. Akhir-akhir itu terus menerus bilang demikian. Aku gak ngerti, aku gak ngerti nek kui bolo tentaramu, kui pasukanmu. Semakin lama orangnya semakin cemas, orang tuanya maksud saya semakin cemas. Sudah beberapa hari Suko mengalami demikian, sehingga rasa takutnya orang tuanya semakin menjadi. Lantas dicarikan lagi orang pintar. Dibawanya nama Mbah Joyo, yang menurut orang kampung, Mbah Joyo itu orangnya lumayan pintar untuk mengusir roh-roh halus atau roh jahat bongsone lelembut. Dengan mantra-mantra Jawa, dengan japa mantra Jawa, karena Mbah Joyo adalah seorang dukun yang dianggap dia cukup pintar. Namun apa yang terjadi, kinerja Mbah Joyo juga sama halnya Mbah Jawawi. Tidak ada perkembangan tentang Suko ke arah baik. Dalam bahasa Jawa seakan-akan Suko itu madal soko tetombo. Jadi tombo atau obat atau mantra jenis apapun terpental. Akhirnya tetangga maupun keluarga berkesimpulan kalau Eko itu sedang kesusupan atau kampel-kampelan. Tapi hanya itu prediksi. Itu hanya sebagai prediksi, tapi mereka tidak tahu dia kampel-kampelan atau kesusupan dari mana. Mereka saling tidak tahu, saling geleng kepala. Ada seminggu lebih Suko mengalami hal demikian, sehingga badannya sedikit kurus karena tidak terisi makan apapun. Karena dia nggak mau makan, menahan rasa sakit, panas dingin yang tiada terhingga, tiada henti. Namun semuanya itu
bapak ibunya sudah berusaha semaksimal mungkin. Perlu diketahui pekarangan Ayah Suko yang di pinggir Kali Brantas itu cukup luas. Ada yang menduga kalau kena kampel-kampelan atau ketempelan makhluk halus yang di pekarangan ayahnya, karena ayahnya pekarangannya cukup luas di pinggir Kali Brantas tersebut. Dan di situ pada saat itu ada seorang pemikat burung perkutut. Entah orang dari mana, dia sering ke situ. Orangnya pendiam, kecil. Maksud saya orangnya nggak begitu tinggi, badannya kecil, juga pakai celana pendek warnanya begitu lusuh termasuk bajunya, dan pakai peci yang lusuh juga. Terkesan orang itu amat sangat sederhana dalam keadaan yang sebagai tukang pikat. Dan pada saat Suko itu kumat, simboknya menjerit sejadi-jadinya karena Suko pingsan, seakan-akan dia telah menghembuskan napas yang terakhir. Jeritan ibu Simbok Suko itu terdengar dengan tukang pikat burung. Mendadak sontak tukang pikat burung itu mendatangi arah suara dari rumah Suko. Setelah tukang pikat tahu apa yang terjadi di situ, lantas tukang pikat mohon izin boleh memegang tubuhnya Suko. Dengan orang tuanya dipersilahkan. Dengan dipegangnya kaki Suko, penuh hening, penuh rasa khidmat. Setelah itu tangan tukang pikat dipertemukan telapak tangan dengan telapak tangan, digosokkan. Kalau bahasa Jawanya dipusus. Setelah itu disapukan mukanya Suko. Dan dia minta air putih segelas. Setelah air putih segelas, diberi japa mantra dengan hening, dengan mata terpejam, sedikit bibitnya kumat kamit. Selesai dia membaca mantra, air itu diciprat-cipratkan kepada muka Suko sampai ke tubuhnya. Hampir seluruh tubuhnya kecipratan air tersebut. Dan tak lama, beberapa saat, Suko tangannya bergerak-gerak, jempolnya bergerak-gerak, lantas seluruh tubuhnya bergerak, matanya terbuka sedikit. Suko telah bangun, Suko telah hidup dari alam kematian sesaat. Betapa gembira dan bahagianya bapak dan ibunya, Simbok dan bapaknya, melihat anaknya telah hidup kembali dari alam kematian sekejap. Lantas tukang pikat memberi weling, jangan diajak bicara dulu Bu, Bapak, biarkan mereka tenang. Dan Suko telah kembali, telah dibawa dari makhluk halus. Itu apa Pak? Pokoknya dia telah kembali, telah terbawa makhluk halus. Saya berusaha memohon untuk kembali, dikembalikan. Nah, kami weling wanti-wanti kalau nanti Suko punya kebiasaan apa yang kurang baik, disuruh untuk mengurangi, kalau bisa dihilangkan. Kebiasaan itulah yang menyebabkan Suko menjadi
makhluk lain terganggu. Setelah panjang lebar, tukang pikat perkutut mohon pamit, dan ibunya Suko nyalami dengan ditempeli sesuatu, mungkin kemanden dalam artiannya uang. Dia tersenyum lembut. Ternyata tukang pikat yang begitu sederhana, seperti orang yang serba kekurangan, dia punya muatan lebih, mengetahui alam gaib. Dia tahu, dia mengetahui alam-alam abjan, alam-alam kajiman, sehingga dia pun menerima dengan bahasa yang santun. Kemanden ini aku terima, Bu, tapi mohon maaf, ini aku kembalikan, tolong nanti panjenengan berikan pada orang yang membutuhkan, peminta atau panjenengan sedekahkan ke rumah ibadah. Terima kasih atas penghormatan Ibu, dan aku telah diperkenankan untuk bertamu di rumah Ibu, dan aku mohon sekali dengan Ibu, izinkanlah aku memikat burung di pekarangan Ibu. Bapak, aku mohon pamit. Aku meling wanti-wanti, Suko jangan ditanyai apa-apa. Siapapun jangan boleh tanya tentang apa yang terjadi. Terkecuali nanti kalau sudah 35 hari dari ini, yang artinya 8 dino dari ini, bolehlah bercerita. Aku mohon pamit, terima kasih. Kami telah diperkenankan mikat burung di pekarangan Bapak. Demikian juga, setelah itu aku ingin ketemu dengan tukang pikat. Aku tanyakan ada apa dengan dia, ada Suko itu kenapa, sehingga demikian tukang pikat itu telah menjawab dengan santun, Mas, aku tidak berani bercerita, tidak mau bercerita, bukan karena aku pelit bercerita pada Mas, tidak, tapi demi kebaikan Suko. Nanti kalau panjenengan kepingin tahu sendiri, tanya Suko, tapi 8 dino dari ini, 35 hari dari ini. Nah, kebetulan aku dengan Suko sedikit akrab, ya kenal tapi sedikit akrab, dan anak tersebut itu juga tidak mudah untuk dimintai keterangan hal itu. Namun aku diberi penjelasan sedikit. Aku pernah tanya Suko, pada saat kamu pingsan atau sakit sekian hari itu, kamu ada yang bilang masuk ke alam yang lain, apa betul? Dia diam sejenak, tidak langsung menjawab. Baru aku tanya lagi, tolong Suko, aku diberitahu apa yang terjadi tentang dirimu pada saat itu. Baru dia ngomong, seingat aku sepulang aku dari langgar itu di pertigaan, itu ada pohon kelapa gading yang daunnya itu menjulur ke jalan, mengganggu. Aku sibak kembali memantul ke muka aku. Setelah itu kena mata dan mataku perih. Lantas aku kayu itu, daun kelapa itu aku patahkan, tapi tidak putus. Aku sengkleh. Aku pulang dengan keadaan mata perih, aku rembang, aku cuci muka itu, rasa perih itu hilang atau berkurang lah, katakan demikian. Dan aku makan, setelah aku makan aku merasa menggigil. Nah itu aku merasa masuk ke alam lain. Saya telah dilarak, saya telah digiring ke keraton Nyai Roro Kidul, Nyai Ratu Kidul, karena saya dianggap telah menganiaya pasukannya. Nah, aku bilang aku cuma mematahkan daun kelapa. Ya, itu pasukanku di situ. Ada titik tertentu pasukanku di daerah-daerah tertentu aku tempatkan. Setelah itu aku ibaratnya diinterogasi.
aku disiksa, aku dicambuk, dan sebagainya. Aku mohon ampun, tidak diberi ampun. Aku bisa melepaskan dari hukuman ini, tapi dengan catatan kamu harus menikah dengan anak buahku ini. Sang ratu bilang demikian, tapi aku tidak mau. Lantas aku dianiaya lagi. Saya terus dianiaya, tapi aku nggak mau. Dan saya disuruh memakai cincin di jari manisku pemberian sang ratu. Aku juga menolak. Aku tidak mau. Alasan kenapa kamu tidak mau diberi cincin itu? Karena cincin itu tidak masuk di jari manisku. Kalau dimasukkan jari lain, semuanya tidak masuk ke jari aku, cincin itu. Jadi embannya itu ke 5 jari aku tidak masuk semua, terkecuali jempol. Itu nggak aku masukin, nggak boleh dimasukin. Nah, ke 4 jari tidak masuk. Lantas dia minta lagi, aku ditekan untuk nikah dengan anak buahnya dia, atau mungkin putrinya dia. Aku kurang tahu, apa nggak cantik-cantik, tapi aku nggak suka. Dan yang perlu kamu ketahui, aku di sini melihat orang-orang kampung kita yang meninggal, ada yang di situ. Tapi dia tidak banyak bicara. Dia bekerja terus siang malam, bekerja tiada hentinya. Mungkin waktu hidupnya dia pernah ada sebuah perjanjian atau transaksi tentang masalah pesugihan, bisa jadi. Sehingga dia menebus atau nyaur utang tentang balas budinya dia. Itu yang aku tahu. Nah, terima kasih Suko, kamu telah memberi sebuah cerita dengan aku. Aku terima kasih, dan aku akan rapi. Tidak semua sembarang orang aku ceritain. Boleh kamu bercerita dengan siapapun kalau mereka percaya, karena hal ini tidak bisa dibuktikan dengan akal pikiran sehat. Jadi ada orang yang tidak dipercaya, jangan kamu paksa untuk percaya. Tapi apa yang aku katakan itulah adanya pada saat aku sakit dan aku mati suri, telah ditonton bapak, telah ditolong dengan bapak tukang pikat burung tersebut, tepatnya burung perkutut. Pemirsa yang budiman, disinilah petikan kita, hikmah yang harus kita petik, agar kita kalau bersiul boleh, tapi biasanya orang tua-tua kita mengingatkan maghrib ojo singsu, ojo sisut, jangan bersiul, nanti ditapuk setan. Itu ada baiknya, karena maghrib itu ada yang bilang gaibnya para lelembut. Lagi pula jangan membiasakan diri melakukan sesuatu, memata sesuatu dengan rasa jengkel, tapi lakukanlah dengan rasa kasih sayang dan sabar, walaupun toh itu sebatas daun, agar kita bisa mendidik pada diri kita sebagai orang yang nguwongke, atau orang yang penuh kasih sayang terhadap segenap makhluk di lapisan alam. Karena di alam ini tidak kita hidup, karena di jagat raya ini berlapis-lapis alam yang hidup, yang tidak kasat meripat, yang tidak kasat mata, karena makhluk Tuhan itu ribuan, bahkan bisa dibilang jutaan jenis. Demikian para pemirsa cerita dari kami, semoga bermanfaat bagi kita. Ada kurang dan lebihnya cerita dari kami mohon maaf. Rahayu.